Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anton yang kemarin itu diminta untuk mari kita belajar bersama-sama mengenai matematika sebagai persiapan teman-teman semuanya dalam menempuh ujian P3K. Semoga teman-teman semuanya yang akan mendaftar P3K tahun ini bisa lolos semuanya. Di sini saya hanya sharing saja karena saya yakin teman-teman semuanya jauh lebih hebat. Insya Allah semuanya menguasai materi. Hanya mungkin kemarin ada beberapa yang belum beruntung saja. Mari kita belajar bersama. Dan di sini saya hanya akan membahas beberapa soal yang dirasa menarik karena memang kemarin soalnya cukup banyak, 4. Langsung saja, khusus hari ini kita akan membahas mengenai tryout pertama kita tanggal 15 Maret kemarin. Soal yang menarik adalah di sini ada 5 orang saudara sekandung, yaitu Kadir, Lukman, Maman, Nono, dan Opik. Yang paling tua di antara mereka adalah Opik. Nah, di sini kita sudah dapat bahwa yang paling tua, padahal di sini pertanyaan adalah yang paling tua dari mereka urutannya. Berarti ini pertama pastilah dia Opik. Nah, kita lambangkan dengan O saja. Nah, berarti ini jawaban C, jawaban E ini pasti salah. Jadi kita sudah mengetahui tinggal ada 3 pilihan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah Kadir tidak lebih tua dibanding Lukman dan Maman. Karena dia tidak lebih tua berarti dia pasti lebih muda. Nah, ini dimungkinkan L-nya di sini, M-nya di sini, Maman. Kemudian Kadirnya di sini. Hanya Kadir lebih muda dari Nono. Berarti Kadir ini lebih tua, lebih muda dari Nono. Sehingga di sini ada Nono. Maman lebih tua dibanding Lukman. Berarti Maman ini lebih tua dari Lukman. Ini susunannya terbalik. Kita pindah aja. Berarti dia di sini. Urutan usia kelima saudara tersebut dari paling tua adalah, berarti yang pertama adalah O, kemudian M, L, N, K. Option yang paling mendekati adalah di sini, yang paling benar adalah B. Nah, di sini memang ini harus kita cermati kalimatnya satu persatu. Insya Allah teman-teman semuanya udah bisa. Ini adalah uang Ani 1/2 uang Bono dan uang Citra 3/5 uang Bono. Jika uang Citra 4.000 lebih sedikit daripada uang Bono, berapakah uang milik Ana? Nah, ini kita buat perbandingan. Ada Ana, B-nya Bono. Kita lambangkan saja. Itu adalah 1/2, berarti ini sama saja 3/2, berarti 3 miliknya depan, 2 miliknya belakang. Kemudian uang Citra dan Bono, uang Citra 3/5 uang Bono. Padahal di sini agar ini bisa dilanjutkan, di sini harus sama. Ini harus kita buat Bono banding Citra. Kenapa seperti ini? Biar nanti ini saling berkaitan. Nah, ini perbandingannya juga dibalik. 5 banding 3. Nah, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan perbandingan antara A banding B banding C. Dengan cara ini dikalikan. 3 banding 5 kalikan berarti 15 banding 5 banding 2 10, 2 banding 3 6, sehingga perbandingan A banding B banding C adalah 15 banding 10 banding 6, maaf. Nah, di sini kita ketahui bahwa uang Citra 4.000 lebih sedikit
daripada uang Bono. Ini padahal kalau lebih sedikit, lebih banyak, itu sama saja selisih. Selanjutnya gimana? Penyelesaiannya hanya tinggal diperkali. Kali siapa? Kali yang diketahui. Di sini ada 4.000. Nah, 4.000 miliknya siapa? Uang Citra 4.000 lebih sedikit. Berarti ini antara Citra dan Bono dan Citra. Nah, selisih dari 10 dan 6 adalah 4. Nih, dari selisihnya ini. Kemudian berapa uang Ana? Uang Ana berarti perbandingannya adalah 15. Nah, tinggal kita sederhanakan. 4.000 dibagi 4, 1.000 kali 15, berarti hasilnya adalah 15.000. Nah, mungkin teman-teman ada yang memiliki cara yang lain, itu nggak masalah. Yang penting nanti penyelesaiannya sama. Yang ketiga, hasil dari 22 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 18 dikali 22. Nah, ini teman-teman semuanya insya Allah ingat dengan sifat selisih kuadrat bilangan. Kalau misalkan di rumus SMP atau SMA, itu kan ada A min B kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2A B. Nah, ini kita sambil mengingat-ingat materi SMA. Ini aplikasinya di sini. A kuadrat berarti A-nya adalah 22 kuadrat ditambah B kuadrat 9 kuadrat dikurangi 2AB. Nah, ini kita lihat 2AB, ini kita balik 2BA. 2 kali 9, 18 dikali 22, sehingga sama dengan ini adalah ini, sama. Nah, akan menjadi apa? A-nya tadi siapa? 22. B-nya siapa? 9. Nah, berarti ini tidak usah diurai. Tidak usah dihitung satu persatu. Ini hasilnya tinggal 22 dikurangi 9, 13 dikuadratkan menjadi 169. Kuadrat itu berarti dia dikalikan dengan bilangan itu sendiri. 13 kali 13. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, di sini ada Amir. Amir berangkat dari Jogja menuju Solo pukul 7.45 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul 8, nah ini ada perbedaan waktu berangkatnya. Badrun berangkat dari Solo ke Jogja melalui rute yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak Jogja-Solo adalah 65, berarti ini kita gambarkan saja. Karena dalam matematika itu kalau tidak bisa dikerjakan, bisa diselesaikan dengan digambar. Ini Jogja, ini Solo. Jaraknya berapa? 65 km. Di sini ada Amir, di sini ada Budi. Berangkat jam berapa? Jam 07.45, yang Budi pukul 8. Di sini ada perbedaan waktu. Nah, untuk mencarinya kita harus samakan dulu waktunya. Kan nggak mungkin kalau Badrunnya ini diminta berangkat pukul 7.45. Jadi ini kita harus mencari pada posisi jam 8. Nah, saat jam 8 Amir ini sudah berangkat lebih dulu, sehingga dengan kecepatan Amir tadi ini kecepatannya adalah
60 km per jam dalam waktu 15 menit, dia udah dapat jarak berapa? Nah, ingat rumusnya di sini adalah J K W, jarak, kecepatan, waktu. Berarti jarak adalah kecepatan kalikan waktu. Kalau kecepatan, jarak bagi waktu. Nah, ini kita cari dulu jaraknya. Dalam 15 menit, atau 15 menit itu sama saja 15 menit seperempat jam. 15 menit sama dengan seperempat jam. Nah, ini waktu juga harus kita samakan satuannya. Kalau waktu adalah jam, kecepatan adalah kilometer per jam, terus jarak adalah kilometer. Nah, ini Amir pada pukul 8 dia sudah menempuh jarak berapa? Jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya tadi adalah 60 km dikali seperempat. Nah, ini sederhanakan 60 bagi 4 sama dengan 15. Jadi dalam waktu 15 km, sehingga pada pukul 8 ini jarak Jogja dan Solo itu sudah tidak 65 km, tapi sudah berkurang 15. Sehingga jaraknya ini tinggal 50 km. Nah, pada pukul 8 Amir dan Badrun ini berangkat bersama. Sehingga untuk mencari waktu adalah jarak bagi kecepatan, karena ini ada 2, berarti kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 sama dengan 50 dibagi kecepatan 1, 60 tambah 40, sehingga menjadi 50 per 100, atau kalau disederhanakan menjadi setengah jam. Atau 30 menit. Sehingga kalau berangkat jam 8 tambah 30 menit, ini Badrun dan Amir akan berpapasan pada pukul 8.30. Semoga mudah untuk dipahami. Tangki berisi 3000 liter. Minyak tersebut habis setelah dialirkan melalui 2 buah selang. Berarti ini ada 2 selang. Selang 1, selang 2. Diameter selang pertama 2 kali selang kedua. Berarti ini, kalau ini selang 1, selang 2, diameternya 2 banding 1. Karena diameternya 2 banding 1, berarti kan lebih besar yang selang pertama ini. Dia akan habis selama 10 menit. Karena perbandingannya 2 banding 1, volumenya 3000 liter, berarti ini karena lebih besar, berarti ini akan mengeluarkan 2000 liter. Sedangkan selang yang kedua akan mengeluarkan minyak sebanyak 1000 liter. 2000 tambah 1000 adalah 3000. Nah, ini akan habis selama 10 menit per 10 menit. Dan pertanyaannya adalah berapa liter yang dialirkan selang pertama dalam waktu 2 menit. Sehingga ini kita tinggal membagi aja. Kalau 2000 per 10 menit berarti dia sama saja 200 per menit. Sama saja, kalau tanya 2 menit, 200 kali 2, 400 menit. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, di sini kita menggunakan logika, tapi ini logikanya masih sederhana. Insya Allah teman-teman sudah menguasai semuanya. Siswa kelas 3 bisa naik ke kelas 4
jika lulus ujian perkalian dan pembagian. Siswa ini akan naik jika lulus ini. Nah, di sini Roni adalah siswa kelas 4. Berarti dapat dipastikan bahwa Roni ini dari kelas 3 naik ke kelas 4. Apa syaratnya? Jika lulus perkalian dan pembagian. Option A. Roni belum tentu bisa, padahal dia udah naik ke kelas 4. Nah, ini nggak mungkin. Roni pasti bisa mengerjakan soal pembagian. Nah, ini bisa. Akan tapi di sini syaratnya ada 2, perkalian dan pembagian. Di sini hanya pembagian. Nah, ini juga kurang tepat. C. Roni tidak lulus. Nggak mungkin karena dia udah naik ke kelas 4. Syaratnya dia harus lulus. D. Roni pasti bisa mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Nah, ini yang paling sesuai. E. Perkalian lebih mudah dari pembagian. Di sini tidak disebutkan. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Bisa nggak ya? Semoga teman-teman bisa semuanya. Yang terakhir di sini adalah Pak Anton tidak membahas banyak ya, hanya 7 soal saja pada pertemuan kali ini. Pola bilangan. Di sini kita lihat 10, 30, 32, 16, 48, 50. Nah, kunci menyelesaikan soal ini adalah tenang dulu, tidak usah panik. Karena ini pasti ada polanya. Pola itu bisa 22, bisa 33, bisa 44. Nah, kita lihat. Di sini 10, 30. Ini berarti diapakan? Kalikan 3. 30 ke 32 berarti ditambah 2. 32 ke 16 berarti setengahnya. Ini ke sini 16 ke 48. Oh, kali 3 berarti sudah menemukan polanya. Dia akan berpola 48 ke 50 pasti ditambah 2. 50 berarti ini kalikan setengah. Ini menjadi 25. Polanya di sini cuma ada 3. Dikali 3 tambah 2 kalikan setengah. Karena ini udah kalikan setengah. Berarti ini dikali 3 menjadi 75. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D, 25 dan 75. Mungkin itu saja yang pada pertemuan kali ini Pak Anton bahas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan mohon maaf, pasti di sini Anton banyak salah juga karena juga keterbatasan ilmu juga. Mungkin Pak Anton yakin teman-teman semuanya lebih menguasai, hanya mungkin kemarin belum beruntung saja. Terakhir, bahwa hasil tidak akan pernah mengingkari usaha. Semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya bisa lolos pada seleksi tahun ini dan apa yang dicita-citakan terwujud. Karena semaksimal mungkin usaha yang kita lakukan tidak akan mengingkari hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.